Baik, topik kita selanjutnya adalah enkapsulasi atau encapsulation. Encapsulation. Oke. Di materi sebelumnya tentang kelas, kita sudah memperkenalkan atribut, kemudian juga kita sudah memperkenalkan metode dari sebuah kelas, dan juga termasuk kita sudah memperkenalkan teknik pewarisan menggunakan superclass yang diwarisi oleh child class atau subclass. Nah, kita sebetulnya sudah mengimplementasikan teknik enkapsulasi atau pembungkusan. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih menanamkan pemahaman tentang konsep dari enkapsulasi ini, maka kita akan membahasnya secara khusus pada kesempatan kali ini. Oke, seperti biasa, boleh menggunakan referensi Jenny yang sudah saya bagikan, ya silahkan baca di situ. Kemudian secara cepat referensi yang tersedia di online di w3schools.com itu seperti saya sampaikan sebelumnya, itu sudah ada dengan penjelasan singkat dan disertai dengan contoh-contoh program. Nah, di sini dijelaskan bahwa enkapsulasi itu untuk menjadikan data yang sensitif itu tersembunyi dari pengguna. Oke, jadi ibaratnya kita membuat sebuah kelas yang kemudian melakukan proses, kelas itu melakukan proses yang rumit, tapi di sisi pengguna dia hanya kemudian tahu menggunakan kelas itu dengan mengakses fungsi-fungsi terbatas. Tidak perlu secara rinci pengguna mengetahui bagaimana proses dari satu kelas itu bisa dikerjakan. Nah, seperti apa maksudnya lebih rinci, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara sebuah proses yang rumit itu bisa dibungkus dengan sebuah kelas sehingga prosesnya itu kelihatan sederhana dengan hanya mengakses kelasnya, kemudian membuat objek dari kelas itu atau instansiasi, kemudian dari instansi atau objek dari kelas kita tinggal memanggil satu fungsi dengan mengirim parameter atau argumen, kita telah mendapatkan luaran. Ya, sementara dalam kelas itu sendiri kita sudah tahu prosesnya menjadi sangat rumit dan seterusnya. Oke, nah secara khusus teknik enkapsulasi itu, apakah kita enkapsulasi variabel atau atribut, itu kita nyatakan dengan deklarasi private atau deklarasi yang hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Oke, nah bagaimana jika kita ingin mengakses dari luar variabel atau atribut dari kelas? Maka kita bisa mengaksesnya, apakah itu mengakses membaca data atau atribut tersebut, atau memberi nilai pada atribut tersebut, maka kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan metode get dan set. Seperti apa itu nanti juga akan kita contohkan. Oke, nah singkatnya ada di sini get dan set. Nah, get dan set misalnya begini, ada sebuah kelas person. Di dalam kelas person itu ada atribut name, atribut nama, ya. Nah, supaya atribut nama ini tidak bisa diakses dari luar kelas, ya seperti yang kita sudah contohkan di program sebelumnya, itu diakses dari luar kelas, maka deklarasi name itu tidak kita deklarasikan protected seperti yang sudah kita lakukan, tapi kita deklarasikan dengan kata kunci private. Oke. Nah, kalau kita kata kunci private, maka name tidak bisa diakses dari luar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saya ingin membaca nama atau data name? Maka saya bisa melakukannya dengan mendefinisikan satu fungsi get atau metode get. Seperti itu yang akan mengembalikan nilai atau nama variabel name. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah data di dalam atribut name? Maka saya bisa mendeklarasikan variabel
metode dengan set name. Oke, jadi metode ini menggunakan get disebut sebagai getter, yang untuk set disebut sebagai setter, akan disebut sebagai metode getter setter. Oke, nah dari dua metode ini itu memberi pemahaman kepada kita bahwa kita bisa memberikan akses terbatas pada sebuah atribut, yaitu jika kita ingin menjadikan sebuah atribut itu hanya bisa diakses baca, yaitu get, maka kita hanya mendefinisikan metode ini. Dan kita tidak mendefinisikan metode ini sehingga data di dalam atribut ini hanya bisa sekali baca dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah teknik secara umum untuk melakukan enkapsulasi atribut atau variabel. Nah, ini ada contohnya dan seterusnya. Oke, kita contohkan dengan program. Oke, kita buat program baru seperti ya. Awal-awalnya di Java, kemudian Java application. Oke, nah sekarang kita beri nama ini program 3. Program enkapsulasi. Ini oke. Oke, seperti biasa saya hapus ini supaya jelas. Oke, saya output sistem out print Oke, nah sekarang saya ingin membuat sebuah kelas yang akan mengenkapsulasi data. Oke, saya misalkan, nah ini saya buat paket baru, enkapsulasi. Oke, di sini saya buat sebuah kelas. Nah, ini saya misalnya buat kelas buku. Oke, nah sekarang di kelas buku ini saya mendefinisikan sebuah. Oke, untuk melihat bedanya, awalnya saya deklarasikan prototip, misalnya string ISBN, kemudian pet string judul, pet. Oke, nah sekarang kita buat sesederhana mungkin. Jadi kita tidak menambahkan lain, kita hanya kelas, kemudian ada atribut. Nah, kita tidak menambahkan metode. Oke, di program utama, karena ini kita deklarasikan protected, kemudian ini prepaid. Nah, kalau kita misalkan di program utama, saya membuat sebuah objek sama dengan saya new buku. Oke, sekarang saya bisa
kemudian perhatikan di desain buku. Karena ini adalah protected, berarti saya bisa mengakses ini dari luar. Oke, berarti saya bisa mengakses buku, kemudian is. Oh, ini di luar ya. Ini di luar kelas. Oke, supaya bisa diakses di sini, saya ganti ini menjadi publik. Nah, ini kelas berbeda di luar, nah, sehingga tidak bisa diakses kalau nah, ini ISBN bisa. Oke, misalnya ISBN-nya 273. Oke, karena dia publik bisa. Sekarang buku, nah, untuk mengakses misalnya judul, nah, maka ini kemudian error dengan keterangan bahwa judul aksesnya private, tidak bisa diakses dari luar. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya hapus. Nah, tidak bisa diakses dari luar. Kenapa? Karena judul ini private. Nah, sementara ISBN bisa karena dia publik. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ingin enkapsulasi, berarti kita harus mendefinisikan semua variabel itu atau atribut itu sebagai atribut private. Tidak boleh sebagai atribut atributnya public. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara misalkan ini hanya bisa diakses baca atau kemudian diakses untuk diubah datanya. Maka kita menggunakan tadi setter getter. Head, kita menuju setter getter. Oke, nah caranya ya kita bisa secara otomatis. Kita bisa begini, kemudian pilih Oke, kita insert kode saja. Nah, insert kode. Nah, sekarang kita gunakan setter getter. Oke, nah sekarang ada 3 atribut. Kita kemudian bisa milih semuanya. Kemudian generate. Nah, ini sudah. Oke, jadi ada untuk tahun. Ini sudah ada setahun, get tahun. Nah, demikian seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa mengakses ISBN ini ya dengan menggunakan setter getter tadi. Untuk set itu kita gunakan titik set ISBN. Oke. Nah, selanjutnya untuk kemudian judul sama.
Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan set dan get. Oke, jadi teknik kemudian untuk menyembunyikan atribut variabel dalam kelas itu bisa dengan mendeklarasikan privat seperti ini, kemudian kita menggunakan set get. Nah, kalau misalnya salah satu kita hapus, misalkan untuk atribut ISBN, kita menghapusnya, oke, kita hanya get ISBN ya, untuk setnya kita hapus. Nah, sebelumnya kita di sini, oh ya, ini ada set. Nah, sekarang kalau seperti ini, nah, kita hapus. Nah, maka set ISBN-nya kan. Oke, jadi demikian kurang lebih materi tentang enkapsulasi. Ya, nanti kita untuk contoh kasusnya yang lebih real dalam kasus pemrograman akan kita uji coba bersama dengan konsep-konsep yang lain. Demikian.